Saudara-saudara sekalian, kita tentu di dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita memiliki atau harus mempunyai pekerjaan untuk bisa membiayai hidup kita, keluarga kita, dan menjamin bagaimana kelangsungan kita selama hidup di dunia. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaklah kita secara terarah, secara fokus, dan mencintai jenis pekerjaan yang kita tekuni. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena apabila kita menjalani suatu pekerjaan, suatu kegiatan, namun kita tidak meresapinya, tidak mencintainya, tidak serius melaksanakannya, maka tentu hasil yang dihasilkan atau yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan terutama yang terjadi apabila kita tidak mencintai suatu pekerjaan yang kita kerjakan, maka berkah dari apa yang kita kerjakan itu tidak kita dapatkan atau kita tidak rasakan, sehingga apa yang kita lakukan tersebut seperti mengalir saja tanpa ada yang berbekas. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, di dalam melaksanakan suatu pekerjaan kita harus semangat, harus berusaha mencintai apa yang kita kerjakan. Apabila kita menjadi seorang prajurit, menjadi seorang petani, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pekerja di pemerintahan dan lain-lain sebagainya, maka hendaklah kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, mengerjakannya dengan tekun, mengerjakannya dengan ikhlas, supaya itu tadi ada keberkahan di dalamnya. Sebab kadang-kadang, saudara-saudara sekalian, sering terjadi seseorang melakukan suatu pekerjaan yang dia kerjakan, namun di dalam hatinya dia membangga-banggakan pekerjaan orang lain. Dia di dalam pekerjaan mendapat hasil yang demikian, pendapatan sekian-sekian, namun yang dibanggakan pekerjaan orang lain yang mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Ini adalah suatu kesalahan besar. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena dia tidak menghargai apa yang menjadi hasil usahanya. Dia tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Karena apa yang dia kerjakan pada hari itu, itulah yang sebenarnya terbaik untuknya. Dan dia tidak mengenal bahwa jumlah penghasilan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin besar penghasilan seseorang, maka tentulah dia memiliki pengeluaran atau kebutuhan yang lebih besar. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang tidak mengikuti jumlah penghasilannya, tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka disitulah dia akan sengsara, dia akan menderita.
karena kebutuhannya lebih besar dari penghasilannya, dan ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau tingkat penghasilan kita bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Karena disinilah kegunaan akal kita untuk mengelola bahwa setiap sesuatu itu ada rem, ada penyeimbang. Apabila rem atau penyeimbang ini tidak kita lakukan, maka sebesar apapun penghasilan tersebut tidak akan bisa mengimbangi kebutuhannya, karena dia tidak menjadikan ukuran bahwa kecukupan itu yang perlu. Yang dia ikuti adalah kebutuhan nafsunya, dan ini sampai kapanpun, sebesar gunung pun akan habis materi tersebut apabila kita mengikuti kebutuhan hawa nafsu kita. Tapi untuk mencukupi hidup, saya kira manusia tidak ada yang akan sengsara kalau cuma untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, mari kita berusaha supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan tersebut kita mendapat berkahnya dengan bekerja dengan ikhlas, mencintai pekerjaan kita, bekerja dengan hati-hati. Karena disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan atau kepuasan di dalam bekerja. Karena kalau kita mengatakan bahwa penghasilan kita kecil, penghasilan kecil tersebut akan menjadi sangat bermanfaat apabila kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menjadi baik apabila kita tidak berusaha untuk mendapatkan suatu pekerjaan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dengan hamparannya. Disitulah Allah akan meletakkan rezeki-rezeki kita. Tinggal kita, apakah kita ingin menjemputnya atau tidak. Olehnya itu, kita harus bersyukur bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluknya, terutama kita manusia. Maka demikianlah saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini sebagai dorongan bagaimana kita harus menjalani hidup dengan berbagai jenis pekerjaan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan, rezeki, dan terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.